warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Sore, Kak. Ketemu lagi sama kakak, Kak Uma. Masih ingat kan? Iya, Jadi hari ini kita mau ngebahas tentang pergerakan kebangsaan Indonesia. Namun sebelum kakak bahas, absen dulu. Ayu. Kak. Oke, Pak, dari sini aja. Aulia, nggak datang ya? Dania, Gregory, Irda, Jonathan, Kaila, Wanda, Dina, Farha, Opia, Akbar, Fanadia, Akila, ada nggak? Charlie, dan sama Ashifa. Saya, Kak. Banyak yang nggak datang. Jadi hari ini kita mau membahas tentang pergerakan kebangsaan Indonesia. Sebelumnya udah pernah dibahas ini di sekolah? Belum. Jadi hari ini kita mau ngebahas nih pelajaran apa hari ini. Yang pertama kita mau membahas tentang keterkaitan perkembangan pergerakan nasional di Indonesia dengan peristiwa global, yaitu ada kaitannya dengan Perang Dunia I. Kemudian yang kedua ada peran pers dan sastra terhadap perjuangan kebangsaan pada masa pergerakan nasional. Peran pers, kira-kira apa itu peran pers? Pers, tahu nggak kan pers gitu? Kan ada tuh jadi hari jadi pers gitu. Apa tuh kira-kira? Ngebahas apa dia? Dia kayak nggak ada yang tahu? Nggak, dia seperti wartawan gitu. Ya. Kita bahas yang pertama keterkaitan perkembangan pergerakan nasional di Indonesia dengan peristiwa global Perang Dunia I. Yang pertama ada Perang Dunia I. Nah, terjadi penyebab khusus terjadinya Perang Dunia I yaitu karena terbunuhnya putra mahkota Austria Hongaria, yaitu ada Archduke Franz Ferdinand, bisa disebut dengan Franz Ferdinand, kemudian beserta istrinya bernama Sophie pada 28 Juli 1914 di Sarajevo oleh kelompok teroris Serbia. Jadi dibunuh sama teroris Serbia. Nah, inilah dia penyebab awal mulanya terjadi Perang Dunia I gitu kan. Kemudian setelah terbunuhlah muncullah kemarahan tentunya ya kan. Kemudian adanya pernyataan perang Austria dan Hongaria yang dimana itu dibantu oleh Jerman dan Serbia, dimana Serbia ini dibantu oleh Rusia pada 29 Juli 1914 karena tadi terbunuhnya putra mahkotanya. Nah, penyebab umumnya yang pertama ada berkembangnya industrialisasi di Eropa. Apa itu industrialisasi kira-kira? Industri apa ya? Sering banget kita dengar industri gitu. Iya, perkembangan ya beberapa teknologi. Kemudian ada ini persaingan teknologi persenjataan antar negara-negara Eropa. Jadi nggak hanya seperti pabrik gitu kan, tapi juga persenjataan. Nah, terbentuknya sistem aliansi di negara-negara Eropa. Aliansi apa kira-kira aliansi? Tadi siapa yang jawab kakak itu? Ayo. Apa aliansi? Kolaborasi. Oke. Kita dijawab. Oke ya. Nanti jawab tadi si Farha. Iya. Ya. Jadi aliansi itu seperti kelompok-kelompok ya, organisasi gitu kan. Nah, kemudian ada berkembangnya nasionalisme Eropa dan etnonasionalisme di Balkan. Nasionalisme apa nasionalisme? Cinta terhadap tanah air ya kan. Kalau etnonasionalisme apa kira-kira? Etnonasionalisme, etno apa? Nah, etno dia diambil dari bahasa etnik gitu. Etnik apa? Ras. Ya, ras ya kan. Jadi berdasarkan ras ataupun etnis dari negaranya gitu. Nah, kemudian ada perasaan dendam antar negara-negara Eropa yang bertikai. Tentunya dendam ya kan, karena udah terbunuhnya putra mahkota tadi. Nah, dalam pertempuran Perang Dunia I ini ada dua kubu gitu kan. Ada blok sentral dan blok sekutu. Nah, blok sentral itu ada Jerman, Austria, Hongaria, Turki Utsmani dan Bulgaria. Kemudian ada blok sekutu Inggris, Rusia, Prancis, Serbia, Yunani, Portugal, Rumania dan Amerika Serikat. Nah, awalnya
si blok sentral ini menang nih sampai 1917. Namun blok sekutu pada saat itu belum dibantu oleh Amerika Serikat, gitu kan, pas mereka menang nih gitu. Nah, ketika mereka menang, barulah si blok sekutu dibantu Amerika Serikat. Kemudian akhirnya yang menang itu blok sekutu. Nah, akhir dari Perang Dunia I itu pada tahun 1918 dengan Perjanjian Versailles yang diresmikan pada tahun 1919. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, ada keterkaitan Perang Dunia I dengan pergerakan nasional di Indonesia. Yang pertama, saat keberlangsungan Perang Dunia I, yaitu munculnya wacana pembentukan IDW-BAR, Barisan Pertahanan Hindia, yaitu kekuatan pertahanan Hindia Belanda. Kenapa kira-kira Indonesia masuk dari pembentukan IDW-BAR ini? Dari bahasanya kan ini ada muncul wacana pembentukan IDW-BAR atau Barisan Pertahanan Hindia. Hindia apa? Belanda, ya kan? Nah, kekuatan pertahanan Hindia Belanda. Jadi karena pada saat itu si Belanda menjajah kita, jadi kita diikut sertakan sedikit banyaknya. Nah, kemudian ada pasca berlangsungnya Perang Dunia I, yaitu berkembangnya demokrasi, yaitu paham yang mengutamakan suara rakyat dalam pemerintahan. Kemudian menguatnya gagasan menentukan nasib sendiri. Menguatnya gagasan menentukan nasib sendiri, kira-kira alinea keberapa tuh dalam undang-undang? Ada tuh kan undang-undang, bukan undang-undang. Alinea keberapa? Yang menentukan nasib sendiri. Apa ini? Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas katakan Allah yang Maha Kuasa dan dengan digabungkan oleh keinginan supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Dan oleh karena itu maka dibentuklah ya, berarti dia ada kan, udah tertuang lah dia di dalam undang-undang tadi, pembukaan undang-undang 1945. Kemudian kita masuk materi yang kedua, ada peran pers dan sastra terhadap perjuangan kebangsaan pada masa pergerakan nasional. Nah, yang pertama ada pers masa pergerakan nasional. Nah, ini tentunya awal mula penulis, kita anggaplah dia penulis itu kan. Tirto Adi Surjo inilah penulis pertama yang menciptakan surat kabar Sunda Berita pada 1903, Medan Prijaji pada tahun 1907, dan Soleh Suluh Keadilan pada 1907. Tujuannya untuk apa? Ini awalnya ditulisnya gitu kan, untuk menginginkan bangsa yang maju melalui gagasan-gagasannya gitu. Jadi dia ingin membangkitkan nasionalisme bangsa Indonesia yang pada saat itu sedang dijajah gitu. Jadi kita membangkitkannya melalui tulisan-tulisan yang ditulis oleh Tirto. Kemudian Tirto Adi berperan sebagai editor surat kabar Sri Pasundan, Pacara Warta Militer Jawa, Saratomo, The Malaysia Pers, Warta SS, Sura BOW, dan Sura Pegadaian pada 1909 sampai 1913. Kemudian dia juga menuliskan surat kabar The Express pada tahun 1912 yang diterbitkan di Indies Partij. Ini merupakan sarana politik untuk mengkritik Belanda. Karena melalui tulisan-tulisan si Tirto ini, jadi bangsa Belanda itu takutlah kita sadar gitu, ya kan? Jadi dia diasingkan ke Lampung pada tahun 1909 dan ke Maluku pada tahun 1912, dan akhirnya si Tirto meninggal gitu kan pada tahun 2016 ketika ia umur 38 tahun. Nah, kemudian ada sastra pergerakan nasional. Nah, ini lagi yang pertama ada Multatuli atau samarannya Edward Rowes Dekker yang berjudul Max Havelaar pada tahun 1860 yang menceritakan tentang kejadian menang paksa pada saat itu. Kemudian ada Student Hijau karya Mas Marco
lagi? Budi Utomo, ya kan, dan kawan-kawannya. Udah pernah dibahas belum sih kan? Iya. Iya, maksudnya. Kemudian udah pernah dibahas belum kalian? Ada pernah dibahas nggak kalian? Iya, maksudnya. Syifa. Udah lagi? Udah. Nah, kemudian ada hikayat kehadiran karya Samuel pada tahun 1919, ini tentang situasi pergerakan berbasis nasional dan internasional. Nah, dari materi ini coba kita buka cek ombak dulu. Itu udah kakak buka cek ombak akan kerja ya akan kerja dulu. Kemana kalau main di sekolah? Gak capek? Itu disuruh orang tua kalian atau keinginan? Ya. Dua-dua. Udah siap cek ombak?
Sheila. Aku belum tahu. Hah? Tapi katamu. Nggak ada. Oh, ya udah. Kami bikin ini juga bikin arti udah mau 200. Kak sama foto.